Ada yang sering beruntusan, saya sering. Walaupun saya sudah rajin melakukan eksfoliasi dan mencuci muka 2-3 kali sehari, tetapi saya tetap beruntusan. Apa aja penyebabnya? Kita simak video selanjutnya. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih. Oke, kita cek dulu satu-satu penyebabnya, lalu kemudian setelah tahu penyebabnya kita temukan solusinya berdasarkan penyebabnya masing-masing. Penyebab beruntusan yang paling utama adalah komedo, lalu yang kedua adalah iritasi, kemudian ada penyakit-penyakit kulit lainnya yaitu seperti dermatitis, milia, dan lain-lain. Oke, kita tidak akan membahas penyebab beruntusan yang berdasarkan penyakit kulit karena kita akan membahas penyebab beruntusan berdasarkan komedo dan iritasi. Oke, kita akan bahas penyebab beruntusan yang paling utama, yang paling sering kita temukan, yaitu komedo. Lalu, apa itu komedo? Komedo adalah seperti ini. Di kulit kita itu ada pori-pori. Pori-pori itu adalah tempat tumbuhnya rambut atau folikel-folikel rambut atau tempat keluarnya minyak serta keringat. Nah, pori-pori itu atau folikel-folikel rambut itu dia mengeluarkan yang namanya minyak. Kemudian apabila minyak itu keluarnya berlebih atau sebum-sebum itu keluar berlebihan dan tidak bisa keluar karena tersumbat oleh sel-sel kulit mati di permukaan kulit, maka yang akan muncul atau yang akan terjadi adalah muncul komedo. Itulah yang disebut komedo. Dia adalah minyak berlebih yang tersumbat di dalam pori-pori kita yang tidak bisa keluar karena tersumbat oleh sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita. Jadi itulah yang disebut dengan komedo. Komedo itu tidak terasa sakit, muncul di permukaan kulit. Apabila kita sentuh kulit kita, dia akan terasa kasar. Tapi apabila dia iritasi atau terkena debu atau kotoran yang lain-lain, dia akan meradang dan terasa sakit. Dan disitulah dia akan menjadi cikal bakal jerawat. Oke, kita akan bahas dulu penyebab-penyebab komedo. Yang pertama itu bisa jadi stres, yang kedua hormonal, yang ketiga keringat berlebih yang tersumbat di kulit kita. Yang keempat adalah minyak berlebih yang saya sebutkan tadi, yang tersumbat oleh sel-sel kulit mati di permukaan kulit kita. Yang kelima adalah kotoran yang berlebih. Yang keenam adalah kulit terlalu lembab. Contoh kulit yang terlalu lembab adalah masne atau masker akne. Itu di dalam masker itu kan lembab atau terlalu lembab, yang kemudian akan memunculkan yang namanya komedo itu, karena saya sudah sering mengalaminya. Atau skincare berlebihan yang terlalu lembab, terlalu thick itu bisa memunculkan yang namanya komedo. Jadi pakailah sesuatu itu yang seimbang, yang cukup, yang sedang-sedang saja dan tidak berlebihan. Oke, kita akan langsung bahas ke solusinya. Solusi berdasarkan penyebab yang pertama, yaitu keringat berlebihan, minyak yang berlebihan, kotoran atau debu yang menempel di wajah kita, serta sel-sel kulit mati yang menumpuk di permukaan kulit kita yang berlebihan pula. Solusi yang pertama adalah eksfoliasi. Eksfoliasi, ada yang belum tahu mengenai eksfoliasi? Oke, saya akan bahas mengenai eksfoliasi secara sedikit aja, mini. Eksfoliasi yang paling sering kalian temukan adalah physical exfoliating, yaitu scrubbing. Scrubbing itu menggosok-gosok muka yang ada scrub-scrubnya, pakai face wash yang ada scrub-scrubnya itu. Nah, menurut saya itu kurang nampol untuk penyebab komedo yang saya sebutkan tadi. Nah, yang paling nampol untuk solusi penyebab komedo yang saya sebutkan tadi adalah eksfoliasi secara chemical, yaitu menggunakan skincare yang mengandung AHA ataupun BHA. Bagi kalian yang belum mengetahui mengenai AHA ataupun BHA, kalian bisa mengeklik link di atas ini. Klik. Salah satu contoh chemical exfoliating yang saya pernah coba adalah dari Bumi, si exfoliating toner yang mild. Mereknya Bumi, produk lokal, ini gentle banget. Lalu ada juga toner dari Avoskin, itu juga lokal juga, saya sudah pernah nyoba. Dia lebih nampol dan lebih cekit-cekit daripada si Bumi ini. Jika kalian ingin melihat review mengenai exfoliating toner Avoskin AHA-BHA, kalian bisa mengeklik link di atas ini. Klik. Lalu ada juga serum dari Avoskin juga, serum AHA-BHA. Dia itu paling nampol di antara dua produk yang sudah saya sebutkan tadi karena bentuknya serum. Nah, cara pemakaian chemical exfoliating adalah biasanya kalian pakai setelah face wash. Setelah face wash kalian langsung bisa pakai exfoliating itu, atau kalau kalian kulitnya nggak tahan, kalian bisa tumpuk dulu toner setelah face wash biar pH kita itu lebih seimbang. Baru kalian tumpuk acit-acitan yang mengandung AHA BHA.
Nah, serum ataupun toner AHA yang saya sebutkan tadi, dia membutuhkan hydrating toner. Nah, ada juga exfoliating skincare yang tidak membutuhkan hydrating toner. Apa coba? Nah, produknya seperti ini, The Ordinary Azelaic Acid. Ini saya sudah memakainya, tapi produknya ketinggalan di kamar sebelah, jadi ya udah pakai gambar aja. Azelaic Acid ini bentuknya atau krimnya itu silikon, bentuknya kayak pasta silikon, jadi dia dipakai di akhir tahap skincare. Karena bentuknya yang thick itu, yang silikon itu, untuk produk skincare setelahnya dia akan susah menyerap. Jadi pemakaian Azelaic Acid Exfoliating Skincare ini taruh di tahap terakhir skincare, sebelum pelembab, sebelum sunscreen. Nah, seperti itu. Dan tentu saja exfoliating skincare ini makainya hati-hati, jangan langsung geradakan tiap hari gitu, nanti kalian akan over eksfoliasi. Nah, over eksfoliasi itu juga bisa menyebabkan beruntusan atau kulit menjadi kering atau dehidrasi atau iritasi seperti itu. Karena saya sudah pernah mengalaminya, saya udah nggak beruntusan lagi, saya menjadi jerawatan kemana-mana, skin barrier saya rusak karena terlalu banyak menggunakan acid yang setiap hari dipakai, ditumpuk-tumpuk lagi dengan acid yang lain. Akhirnya skin barrier saya rusak karena terlalu banyak acid nempel di wajah saya, akhirnya muka saya jerawatan. Jadi hati-hati kalau kalian mau memakai exfoliating skincare, kalian memakainya harus telaten, pelan-pelan dan sabar, karena hasilnya akan keluar itu sekitar 12 minggu ya, 12 minggu atau sekitar 3 bulanan itu baru kerasa. Tapi sebenarnya sebulan aja udah kerasa, atau 4 minggu itu udah kerasa perubahan, bahwa kulit kita itu teksturnya udah mulai lembut. Pemakaian Azelaic Acid ini yang saya sebutin terakhir tadi itu, dia kerasa setelah 3 harian itu udah kerasa. Tekstur itu udah kerasa luntur atau udah kerasa halus. Cuman ini harganya lumayan mahal ya, 200 ribuan. Nah, walaupun dia itu paling mahal, dia tidak membutuhkan hydrating toner. Karena buat apa? Hydrating toner nggak akan bisa menyerap ke kulit kita, karena tekstur si Azelaic Acid itu silikon atau susah menyerap produk-produk skincare setelahnya. Nah, jadi pakainya Azelaic Acid itu di terakhir skincare, di terakhir tahap skincare. Biar ya itu, habis itu nggak ada skincare yang lain kecuali pelembab dan sunscreen. Lah gimana lagi, maksud Azelaic Acid mau ditaruh di terakhir ya? Nggak bisa dong. Kayak nggak fungsi lah exfoliating dipakai setelah sunscreen. Nah, itu sudah ada berapa produk tadi yang saya sebutkan. Ada exfoliating toner, ada exfoliating serum, ada Azelaic Acid dari The Ordinary. Itu bagus banget untuk beruntusan, karena beruntusan di jidat saya yang karena keringat itu langsung halus halus hilang setelah pemakaian 2 minggu, hampir tiap hari pakai Azelaic Acid. Tapi saya salahnya, Azelaic Acid itu saya pakai tiap hari tanpa jeda. Jadi sebaiknya seminggu itu kalian pakai 5 hari aja, dan jangan kalian tumpuk lagi pakai exfoliating skincare yang lain, karena itu akan gagal gagal. Lalu solusi yang kedua dari beruntusan karena keringat tersebut adalah rajin mandi dan rajin keramas. Karena kotoran-kotoran yang menempel di rambut kalian yang nggak keramas itu, rambut kalian nempel di muka, itu akan bisa menyebabkan komedo atau akan memicu yang namanya komedo. Jadi rajin-rajin mandi jangan seperti saya. Ketika saya jarang mandi, wow, saya jerawatan karena rambut saya jadi maju semua. Saya 3 hari sekali mandi, lalu kemudian saya nggak keramas, lalu ujung-ujung rambut saya nempel-nempel ke muka gitu. Wow, langsung saya besoknya nggak cuman beruntusan, tapi langsung jerawatan. Jangan ditiru jangan ditiru sifat males mandi. Jadi kalian rajin mandi dan rajin keramas. Tapi kalau kalian nggak sempet keramas, kalian pakai bandana itu belakang. Pokoknya rambut kotor kalian itu jangan sampai kena ke kulit wajah kalian. Itu bisa menyebabkan yang namanya beruntusan, atau paling parah itu bisa menyebabkan jerawat. Hati-hati hati-hati. Penyebab beruntusan yang kedua adalah iritasi, yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa over exfoliating atau exfoliating terlalu berlebihan itu bisa menyebabkan iritasi. Kulit kita menjadi kering, dehidrasi, kurang hidrasi ya karena over exfoliating. Apalagi kalau kalian menambahkan, udah pakai eksfoliasi, kalian menambahkan retinol atau bahan-bahan aktif lainnya, bahan-bahan aktif skincare lainnya, bahaya
bisa iritasi, kulit kalian menjadi kering. Saya sudah pernah melakukannya karena saya itu bodoh sekali. Nah, karena saya bodoh, jangan ditiru men, sehingga saya melakukan sharing ini agar kalian tidak melakukan kesalahan yang saya pernah lakukan, yaitu over exfoliating dan menumpuk-numpuk skincare yang mengandung bahan aktif. Akhirnya kulit saya menjadi dehidrasi karena ternyata kulit saya kurang mampu yang namanya menangkap skincare yang mengandung bahan aktif terlalu berlebihan, walaupun sudah dipakein hydrating toner, sudah dipakein essence, sudah dipakein hyaluronic acid. Kurang hati-hati aja men, apalagi kalau kalian kulitnya sensitif. Over exfoliating itu hindari. Pemakaian skincare berbahan aktif berlayer-layer itu hindari, nanti kulit kalian akan beruntusan atau iritasi. Kalau kalian melayer-layer skincare, lebih baik kalian tuh layer-layer skincare kalian itu yang calming atau yang gentle gitu, enggak apa-apa, kayak hyaluronic acid, niacinamide atau face oil yang enggak ada bahan aktifnya, yang kayak gitu-gitulah pokoknya, yang enggak mengandung terlalu banyak bahan aktif, karena itu akan repot dan kulit kalian kurang hidrasi yang akhirnya akan menyebabkan iritasi dan kulit kalian menjadi dehidrasi, kering, kemprocok, beruntusan. Nah, begitu. Jadi penyebab beruntusan salah satunya adalah iritasi karena over exfoliating dan terlalu banyak menggunakan skincare berbahan aktif tanpa memperhatikan step-step hydrating atau step yang melembabkan atau yang calming setelah bahan-bahan aktif ini. Nah, untuk menumpuk-numpuk skincare sebaiknya kalian itu ya pintar-pintar aja lah, numpuk-numpuk skincare itu pakai yang skincare yang calming, yang gentle gitu, jangan yang terlalu banyak bahan aktif, itu resiko. Pakai aja skincare itu tipis-tipis, jangan geragas, jangan kemerungsung, jangan kemeruyuk gitu. Nanti efeknya itu bisa dehidrasi men, iritasi. Jadi jangan dicontoh pengalaman saya itu. Nah, jadi solusi dari komedo yang disebabkan oleh iritasi itu atau beruntusan yang disebabkan oleh iritasi itu adalah pakailah skincare yang calming, yaitu salah satunya dari FSS Hyaluronic Acid. Ini skincare lokal juga, for skin sake, Hydrate Hyaluronic Acid Serum Concentrate with green tea, MSM dan vitamin E. Jadi ini melembabkan dan kalem sekali. Pakai ini tuh beberapa menit kemudian udah kerasa kalmnya. Jadi ketika saya beruntusan disebabkan over exfoliating atau disebabkan menumpuk-numpuk terlalu banyak bahan aktif tadi, saya pakai ini, efeknya itu sekitar sembuhnya itu ya hampir 1 botol ini baru sembuh. Makainya ini itu hampir setiap hari nggak apa-apa, setiap hari 3 tetes nggak apa-apa, karena ini udah habis, jadi saya nggak bisa mereview bagaimana teksturnya. Teksturnya ini kental dan enak diaplikasikan, langsung glowing gitu, enak lah pokoknya. Jadi ini nampol banget untuk menghilangkan beruntusan yang disebabkan oleh iritasi atau dehidrasi, atau kulit kalian itu kurang lembab, terlalu kering. Kulit saya berminyak, walaupun kulit saya berminyak, kulit saya bisa kering karena over exfoliating dan iritasi tersebut. Jadi ini sungguh sangat membantu kulit saya untuk kembali ke normal atau enggak beruntusan lagi, kemeruyuk kasar-kasar gitu. Lalu ada juga dari Hyaluronic Acid L'Oreal Revitalift. Ini nampol banget. Ini teksturnya lebih encer daripada FSS dan harganya lebih murah daripada FSS. Nah, ini si Hyaluronic Acid ini juga mampu mengecilkan pori-pori karena dia memberikan kelembapan yang lebih di kulit kita. Jadi fungsinya ini seperti pelembab tapi bentuknya serum. Nah, karena kelembapan di wajah kita sudah tercukupi, maka minyak-minyak di wajah kita tidak akan memproduksi minyak berlebih di wajah kita lagi. Jadi minyaknya ya udah terkontrol, udah tercukupi segitu aja, nggak akan lebih lagi karena kelembapannya sudah tercukupi oleh si Hyaluronic Acid ini. Akhirnya pori-pori saya menjadi lebih kecil dan nggak terlalu berminyak. Nah, dia juga cepat ngeresep karena teksturnya yang cair. Antara FSS ataupun si Revitalift ini, saya akan lebih memilih si L'Oreal karena lebih murah dan lebih lebih tahan lama. Teksturnya cair, lamanya habis dan lebih nampol. Efek rasa nampolnya itu lebih cepat si Revitalift ini. Cuman untuk kalian yang suka tekstur kental, ini nampol banget. Tapi ini lebih mahal dan lebih boros. Kalau untuk repurchase, saya akan repurchase si L'Oreal yang ini daripada si FSS. Tapi yang FSS ini juga enak men, enak banget.
Jadi si hyaluronic acid itu juga mampu meredakan iritasi atau beruntusan di wajah kita serta mengecilkan pori-pori besar kulit berminyak kita ini. Jadi kalau kalian heran sudah pakai exfoliating tapi kok tetap beruntusan, ada apa ini? Itu adalah karena iritasi. Jadi penyebab kedua beruntusan adalah iritasi atau dehidrasi atau kulitnya kering, rotok, kempruyuk, kasar gitu. Iritasi yang kedua adalah disebabkan karena kalian membersihkan mukanya itu kurang bersih. Misalnya ya, saya pakai make up, lalu saya bersihkan pakai cleansing oil. Lalu cleansing oil yang di muka saya itu saya membersihkannya kurang bersih, kurang maksimal. Lalu kemudian saya sudah pakai skincare tahap selanjutnya. Yang terjadi adalah iritasi atau kulit kalian menjadi kering. Cleansing oil itu kalau kalian membersihkannya tidak maksimal, maka sisa-sisanya di area jidat, pokoknya area-area luar wajah ini akan menjadi kering seperti di rahang. Ini saya pernah mengalaminya, men. Di rahang saya ini titik. Wah, muncul banget titik kasar kayak amplas. Tapi bentuknya bentong-bentong kayak kades itu loh, penyakit kulit. Wah, gila ini banget lah pokoknya. Lalu kemudian iritasi tersebut saya selesaikan atau saya solusikan dengan menggunakan aloe vera untuk calming atau meredakan iritasi saya. Iritasi tersebut bisa sembuh total itu sekitar 1 mingguan atau ya 5 hari itu udah ada perubahan. Nah, yang Nature Republic aloe vera ini dia mengandung alkohol. Kalau kalian sensitif terhadap alkohol, kalian bisa pakai aloe vera gel yang dari The Syme, tapi harganya sepertinya lebih mahal. Itu kalau saya membersihkan cleansing oilnya itu kurang bersih. Nah, untuk iritasi tidak cocok terhadap skincare itu juga bisa pakai aloe vera gel, pakai hyaluronic acid, bisa itu pokoknya yang meredakan atau yang skincare yang calming, gentle terhadap wajah kalian. Seperti ya itu, hyaluronic acid itu nampol banget kan. Jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Nah, semoga sharing saya ini membantu ya, dan kalian bisa menyembuhkan beruntusan kalian dengan menemukan mana salah satu penyebab dari beruntusan kalian itu. Jadi cermati dulu beruntusan kalian itu disebabkan oleh apa. Dadah, assalamualaikum. Saya upload video seminggu sekali agar kalian tidak salah memberi produk make up dan skincare. Subscribe.